Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah petunjuk ya. Kira-kira petunjuk apa atau pesan semesta kepadamu ya. Di akhir video baru saya menentukan judul ya. Kira-kira bagaimana kondisi saat ini, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, di mana petunjuk semesta kepadamu ya. Oke, kita lihat di sini ada Temperance, wah, Queen of Pentacles, the Moon. Kita lihat dulu masalah-masalahnya ya. Four of Cups ini bicara tentang stres ya. King of Cups, wah, Ace of Cups, Seven of Pentacles. Masalah ketidakadilan, masalah dimanfaatkan. Ini kalian ya. Jadi masalahnya dulu sebelum ke petunjuk. Ada yang dimanfaatkan, ada yang tidak adil, ada yang tidak diperjuangkan ya. Terus juga saya lihat bikin stres, bikin pusing ya, tidak ada kejelasan, terombang-ambing ya, tidak berbahagia dan hubungan digantung. Wah, ini berarti lebih ke jodoh ya. Bicara tentang jodoh, bikin pusing, stres. Dia jodoh saya bukan ya, dia jodoh saya bukan ya. Stres. Saya sudah berjuang, ujung-ujungnya dia nikah dengan yang lain. Saya sudah bantu dia, ujung-ujungnya pada saat saya nggak ada duit, dia pergi. Ya, kok dia nggak ada kejelasan? Ya, taunya minta seks aja, nikah tidak. Nah ini ada. Maaf kalau bicaranya agak sedikit dewasa ya, tetapi ini yang terjadi, jadi saya ucapkan saja. Terus juga saya lihat di sini, kok dia malas. Saya yang berjuang sendiri, ya. Terus nggak ada kejelasan, ya. Apakah dia di sana bersetia? Apakah memang dia di sana jujur, ya? Karena tidak adanya komunikasi dengan baik. Oke, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. King of Wands, the Empress, the High Priestess, Page of Cups. Maaf kalau agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke. Di sini mungkin semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa inilah sifat-sifat asli mereka, di mana karakternya terlihat saat ini ya. Jadi kalau kamu merasa wah dia nih orangnya begini, wah dia orangnya begitu, itu berarti semesta sudah menunjukkan bahwa nih loh karakter dia yang sebenarnya ke kamu. Kamu mau bikin dia berubah nggak bisa. Yang bisa membuat dia berubah adalah dirinya sendiri yang mau berubah dengan cara dia bertobat, bukan kamu yang membuat dia berubah, nggak ada ya. Kalaupun mungkin karena kamu dia berubah ya karena memang dia mau berubah, bukan karena kamunya ya, karena dirinya gitu ya. Tapi di sini karena bicara tentang petunjuk adalah apakah dia jodohmu? Ya ini kembali lagi, kalau dia bukan jodohmu berarti ada, karena di sini kondisinya negatif berarti dia itu bukan jodohmu.
ya. Yang mempunyai karakter seperti yang tadi saya bilang, mencemooh, tidak adil, hanya memanfaatkan, kamu berjuang sendiri, kamu dibuat pusing, tidak adanya komunikasi dengan baik, ya, masalah hubungan digantung, tidak ada kejelasan, tidak membuatmu bahagia, dan hanya membuatmu sedih, itu berarti petunjuk bahwa dia orang tidak baik atau dia bukan jodohmu. Kalau dia jodohmu, happy. Memang tidak semua, tidak selamanya happy. Tapi setidaknya kalau ada masalah dia mau menyelesaikan, bukan lari dari masalah. Bukan karena masalah ekonomi dia pergi meninggalkanmu. Tapi dia mau berjuang untuk kamu, untuk keterpurukan ekonomi, di mana sama-sama berjuang dalam hidup. Bukan satu malas, satu berjuang. Ya. Saya disclaimer, kamu mau berpisah atau tidak itu urusan kamu. Cuman di sini saya kasih tahu, saya tekankan karena semesta yang mau ya kalau mau dibilang semesta mau kasih tunjuk bahwa ini loh orang-orang yang tidak pantas bersamamu. Perantaranya saya yang mengucapkan. Kamu datang ke readingan saya ini kan bukan sembarangan, tuntunan semesta. Banyak tarot leader lain di luar sana, tetapi kamu terkoneksi dengan readingan ini berarti ini spesial buat kamu. Ya, wejangan spesial buat kamu. Karena semua tidak kebetulan. Kamu yang datang ke readingan saya berarti petunjuk semesta, semesta yang mengarahkan kamu. Ya. Jadi di sini semesta mau supaya kamu lebih tersadarkan bahwa dia bukan jodohmu. Kak Ica, kalau kita sudah nikah gimana? Ya, dalam tanda kutip. Tanda kutipnya bagaimana, Kak Ica? Ya itu kembali kepada kamu lagi. Kamu mau berpisah atau tidak ya terserah dari kekuatan fisik dan mentalmu. Tetapi semesta tahu bahwa oh ini bukan jodohmu. Jodoh ini dalam artian gini ya. Kita sudah nikah bukan berarti saya mengajarkan berpisah ya. Berpisah itu dilarang dari agama, benar. Tetapi kalau sudah merusak fisik dan mental itu sangat-sangat berbahaya. Itu jalan terakhir, jalan keluar terakhir untuk penyelamatan dirimu. Bukan berarti saya mengajar kamu untuk berpisah, enggak. Tetapi kamu lihat dari situasi kondisi dirimu, di mana itu jalan atau langkah terakhir. Ya, untuk kesehatan mental. Gitu. Ya, jadi petunjuk semesta bahwa dia bukan jodohmu, di mana Tuhan memperlihatkan di mana dia perilaku-perilaku yang tidak baik ya dari dirinya kepada kamu. Entah dia memaki, memukul, ya, kelakuan-kelakuan yang tidak baik, kelakuan-kelakuan buruk. Tuhan memperlihatkan itu. Dimana akhirnya kamu merasa bahwa wah saya tidak dihargai, saya tidak diinginkan, saya tidak dihormati. Bahkan keluarga saya juga. Berarti itu sudah satu tanda dia bukan jodohmu. Walaupun kamu mau sudah menikah atau pacaran atau apa, itu terserah. Yang penting saya kasih tahu bahwa dia bukan yang terbaik untukmu, dia bukan jodohmu. Ya. Karena kita jodoh ini dua ya. Jodoh berpisah atau jodoh karena berpisah karena keadaan ya, atau berpisah karena mati. Tetapi di sini lebih ke berpisah. Jadi kalau kita bilang saya sudah dalam pernikahan Kak Ica, tetapi ini bicara secara psikologi ya. Tetapi saya tidak bahagia dalam pernikahanku, tapi saya tetap bertahan. Ya itu kembali ke dirimu. Berarti kamu masih kuat ya silahkan. Makanya tadi saya bilang kalau kamu sudah tidak kuat berarti kamu harus bisa memberikan perlindungan kepada dirimu untuk kesehatan jiwa dan mental, fisik, jiwa dan fisikmu, mental dan fisik. Ya. Jadi lihat dulu kembali ke dirimu sebelum mengambil keputusan. Jadi Tuhan memperlihatkan perilaku buruknya kepada kamu. Itu salah satu dari petunjuk. Tapi kita biasa nggak ngeh, kayaknya besok dia bisa berubah deh. Besok dia ini ya, itu harapan. Tapi kalau nggak berubah-berubah ya kamu harus bisa menyelamatkan dirimu, bukan menyelamatkan dia. Terkadang kita mau jadi pahlawan buat orang lain, sedangkan diri kita aja nggak beres. Diri kita sakit, bagaimana kita mau bisa membantu orang untuk pengobatan mereka kalau diri kita sendiri sakit, iya kan? Jadi ini petunjuk bahwa Tuhan memperlihatkan keburukan dia, ya. Itu satu petunjuk bahwa dia itu tidak pantas untukmu kalau dia sudah berlaku tidak baik. Tapi terkadang kalian itu susah untuk keluar. Yaitu kembali kepada keputusan kamu. Ya. Yang kedua di sini
bicara tentang kebohongan. Ya tadi ada manipulasi atau apa. Wah, ternyata dia cinta uang saya. Dia ternyata selingkuh. Ternyata dia ini, ternyata itu, karena satu kebohongan di mana petunjuk bahwa dia tidak pantas untukmu. Itu petunjuk loh. Beda dengan ujian. Beda. Ah, ini ujian, Kak. Ujian itu yang tadi saya bilang. Keuangan, sakit, ya, belum mempunyai anak, itu ujian-ujian. Tapi kalau petunjuk ini di mana sebenarnya dia bisa menjadi orang baik, tetapi dia tidak mau menjadi orang baik. Dia memelihara kejahatannya, dia memelihara kebodohannya, dan tidak mau introspeksi diri. Itu satu petunjuk. Jadi jangan sampai salah antara petunjuk dengan ujian. Kalau ujian kamu bisa naik kelas, kalau kamu bisa menyelesaikan ujian itu. Tetapi kalau petunjuk kamu tetap di situ, ya hidupmu akan terpuruk. Ya, nggak akan bagus. Kalau kamu melanggar petunjuk semesta, petunjuk Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu dari dirimu, mana yang terbaik dari dirimu. Ya, tetapi terkadang kita melawan. Dan akhirnya ya hidup begitu-begitu saja. Jadi kalau satu persatu kebohongannya itu terbongkar, ya berarti itu petunjuk semesta bahwa ini orang yang tidak baik sama kamu. Ini kalau yang negatif ya, karena di sini tadi energinya negatif ya. Jadi ini petunjuk bahwa dia tidak pantas untukmu, dia bukan jodohmu. Minta-minta duit, minta seks, iya kan? Terus apalagi tidak mau menafkahi, main perempuan, banyak hutang, judi, ya. Itu petunjuk bahwa ini orang nggak baik. Kalau kamu di situ terus ya berarti kamu mengizinkan dirimu untuk diperalat, diperbudak, disakiti. Ya itu karena apa? Dirimu yang mengizinkan. Jadi jangan kaget kalau, aduh kenapa hidup saya begini, hidup saya. Karena kamu mengizinkan. Semua kan seizin dirimu, bukan orang lain. Ya, jadi jangan bilang kenapa-kenapa. Karena kamu tidak tegas pada dirimu. Semesta sudah kasih tahu kok, tapi kamu masih di situ, berarti kamu mengizinkan dirimu untuk disakiti. Ya, jadi satu persatu kebohongannya itu terbongkar. Itu adalah petunjuk bahwa ini orang nih jahat, orang ini tidak baik. Ya. Dan di sini juga saya lihat petunjuk berikutnya di sini, Tuhan mengizinkan dia menyakiti kamu berkali-kali. Itu berarti dia bukan jodohmu. Ya, dan akhirnya kamu sadar bahwa dia itu bukan yang terbaik. Sampai kamu sadar. Jadi kalau siksaan ya, siksaan secara fisik mental itu berarti karena kamu melanggar atau masih keras kepala. Akhirnya tersiksa, semesta bikin kamu tersiksa dari dirinya. Dimana dia terus-terusan menyakiti kamu. Sampai akhirnya kamu sudah tidak betah lagi dan akhirnya mengambil keputusan untuk pergi. Tadi kan saya bilang di awal, petunjuk semesta. Dia sudah kasih tahu, ibaratkan SP1 nih, kasih surat ya. Kita mau digusur nih contoh. Kasih surat ini melanggar tata tertib nih, dikasih SP1 untuk ya sudah kamu keluar karena ini bukan tempat yang layak untuk tempat tinggal, ini contoh ya. Satpol PP kasih surat gitu ya. Saya nggak tahu sistem surat menyurat, tapi biasanya seperti gitu, ada surat peringatan SP1. Habis itu SP2. Masih di situ lagi, ya sudah, akhirnya apa? Ya Satpol PP usir, Satpol PP ambil ekskavator dan akhirnya rubuhkan semua. Karena apa? Kamu melanggar. Nah, sama seperti Tuhan, semesta, ya, dia kasih tahu dulu, ya, ini petunjukmu ini, nih orang ini berlaku tidak baik untukmu. Kamu masih di situ. Wah, sudah, habis itu kebohongannya satu persatu muncul ke permukaan. Kamu masih bersamanya, masih di situ. Ya ini entah di lingkungan toksik atau entah kamu dalam hubungan toksik ya, umum. Dan akhirnya dia menyakitimu, menyalahkanmu terus-terus ya, entah dari pekerjaan. Kalau pekerjaan berarti mungkin bos toksik ya. Kalau dalam hubungan dia menyalahkan kamu terus, pasangan kamu ini tidak membuatmu bahagia ya. Menyakiti dari perkataan, tindakan, ucapan, semua menyakitimu. Sampai akhirnya kamu ngesendiri gitu. Oke, saya harus pergi. Karena tadi saya bilang Tuhan itu tahu mana yang terbaik untukmu. Jadi dia akan membuatmu menderita di situ kalau kamu tidak pergi, kalau kamu tidak melangkah atau tidak membatasi diri. Ya. Jadi itulah petunjuk semesta. Kalau kita nggak ngeh dengan petunjuk semesta, ya, kamu akan menderita. Jadi kalau kamu sekarang kondisinya menderita, berarti ada sesuatu yang salah pada dirimu, tapi kamu nggak sadar-sadar. Jadi sekarang ambil keputusan untuk penyelamatan
dirimu, terutama dari sisi mental. Gitu ya. Jadi ini petunjuk semesta bahwa dia bukan jodoh kamu. Ini jodoh, ini dalam jodoh pekerjaan, dalam jodoh bisnis, dalam jodoh percintaan. Jadi kamu menyesuaikan saja, karena ini bicara tentang jodoh umum ya. Saya dengan kamu bertemu di readingan ini berarti kita dua berjodoh ya. Perantaranya semesta ya, dimana semesta mengantarkan kamu ke sini. Tetapi perantaranya saya adalah pesan semesta, dimana semesta mau memberikan wejangan ini, dimana perantaranya saya. Gitu, mengerti ya? Jadi semua yang ada di dunia ini itu bukan suatu kebetulan, karena semua sudah dirancangkan. Jadi apa yang kamu sudah dapatkan saat ini, jadikanlah pembelajaran. Yang baik dijadikan yang guru yang baik, yang buruknya ya sudah dijadikan pengalaman yang buruk, agar ke depan kita bisa lebih waspada lagi untuk menghadapi orang-orang yang jahat sama kita. Seperti gitu ya. Jadi inilah petunjuk semesta untukmu. Lakukan ya yang terbaik untukmu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, kita lihat untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya. Orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana dia bukan orang yang terbaik untukmu. Kita lihat dari inisial. Baik, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf L, huruf I, ada huruf O, X, W, P, D, V, K, S, J, A, U, H, dan M. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan LIO, XWP, DVK, SJA, UH, dan M ya. Kalaupun mungkin di inisial tidak terkoneksi, mungkin terkoneksi dari zodiaknya. Kita lihat dari energi zodiak. Baik, untuk zodiak di sini ada Capricorn, Scorpio, Aries, Cancer, Libra, ada Leo, Virgo, Pisces, ada Taurus, dan ada bintang Gemini. Jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Capricorn, Scorpio, Aries, Cancer, Libra, Leo, Virgo, Pisces, Taurus, dan Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.